Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu tema kebenaran firman Allah, satu pelajaran firman yang pagi ini temanya saya berikan judul ikuti prosesnya Tuhan. Langsung saja kita baca ayatnya saudara ya. Ayub pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 4 kita baca bergantian. Waktu bagian saudara baca suarakan suaramu. Sehingga perkataan firman Allah bergema di rumah saudara. Firman Allah bergema terdengar di telinga saudara, masuk di hati saudara. Itu sesuatu yang berharga dan luar biasa. Perkataan Tuhan hidup dalam hidup kita. Ayat 1 begini kata firman Allah. Tetapi Ayub menjawab. Teruskan ayat yang kedua. Sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Ayat yang ketiga. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Ayo ayat yang keempat, sama-sama kita baca 2 dan 3. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Perhatikan judulnya, kita fokus bicara tentang ini saudara ya. Ikuti prosesnya Tuhan. Hal pertama saya coba sampaikan sama saudara begini. Hal yang sangat penting dalam hidup kekristenan kita adalah kita mesti ikuti prosesnya Tuhan. Proses yang memang Tuhan izinkan untuk kita jalani, ikuti proses itu. Saya ulang saudara ya, ini bagian awal tapi pembuka, tapi ini kunci yang penting untuk kita alami terobosan. Lewat masalah kita tidak kalah, lewat proses yang Tuhan izinkan kita menang, bahkan lebih luar biasa. Menjadi manusia rohani yang lebih diobakan, lebih berharga, lebih luar biasa. Lewat apa? Proses. Makanya hal pertama yang saya mau sampaikan sama saudara adalah hal yang sangat penting dalam hidup kekristenan kita adalah ikutilah prosesnya Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan kita harus jalani proses itu, jalani saja dengan rela. Sebab gini, Anda mesti mengerti, percayalah begini, ketika kita berontak kepada prosesnya Tuhan, seperti ayat-ayat yang kita baca yang Ayub terangkan sama kita melawan, kita berkeras, kita bantah Tuhan, kita gak bisa terima dengan proses yang Tuhan izinkan kita jalani. Saya mau kasih tahu, yang rugi bukan Tuhan, justru kita yang babak belur karena ngelawan prosesnya Tuhan. Itu seperti melawan arusnya sungai yang deras, kita lawan. Yang babak belur kita, yang tenggelam kita, yang susah kita, yang menderita kita sendiri karena kita berontak ngelawan prosesnya Tuhan, ngelawan arusnya Tuhan yang sedang Tuhan ingin jalani itu kata Tuhan. Kita lawan, yang rugi ya kita, babak belur ya kita. Ini hal penting yang pertama yang saya coba masukkan dalam hati saudara. Kalau Tuhan izinkan kita masuk proses, jalani saja. Jangan berontak, jangan lawan, babak belur kita. Sebelum saya terangkan ayat-ayat ini, tentu kita sama-sama tahu cerita tentang Ayub sampai terbit yang mengatakan pasal 9 ayat 1 sampai 4 ini. Melawan percuma gitu, babak belur kita. Kita sama-sama tahu latar belakang kisah yang terjadi pada hidup Ayub dan keluarganya Ayub. Kalau kita baca dalam Ayub pasal 1, saudara, di ayat yang ke-1, Ayub itu dikatakan adalah seorang yang kaya raya di belahan bumi sebelah timur. Kekayaan Ayub itu terkayanya bukan di satu kota. Ayub menjadi orang terkaya itu bukan di satu wilayah kota, tapi di belahan bumi sebelah timur, di satu negeri, di satu negara yang Tuhan gak tuliskan adanya di belahan bumi sebelah timur. Dia terkaya di negara itu, bukan cuma di satu kota wilayah loh. Dan menariknya, kerennya begini, Ayub 1 ayat 1 menuliskan, Ayub ini orang yang kaya raya, terkaya, bahkan Alkitab katakan dia itu adalah orang yang saleh. Nah ini ayatnya, saya baca ya. Ayat 1, coba multimedia siapkan beberapa ayat yang mungkin tiba-tiba saya katakan seputar kitab Ayub. Ya, saya nggak sempat catat saudara ya. Dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu dikatakan apa? Nomor 1 saleh, kedua jujur, lalu ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak ibu saudara, ini luar biasa.
Kalau kita cari orang kaya di kota kita, gampang carinya. Untuk saya cari orang kaya di kota Jombang gampang. Si A, si B, si C, banyak orang kaya di kota Jombang. Maksudnya gini, gampang cari orang kaya di kota kita masing-masing. Tapi yang susah, yang tidak gampang adalah cari orang yang terkaya, orang yang kaya raya, tapi plus saleh. Nah ini gak gampang. Kaya raya, duit banyak, orang sukses, jaya hidupnya, lalu takut akan Allah, saleh, jauhi kejahatan, jujur hidupnya, ini yang gak gampang. Ayub ini kaya raya, dia saleh dan segala macam dia punya, takut akan Allah ada dalam hidupnya. Nah, dalam peristiwa ini kalau kita ikuti pembacaan dalam Ayub pasal 1, ya, itu turun ke bawah mulai ayat yang ke-8 terus ke bawah. Ada satu pembicaraan rupanya. Allah, Tuhan Allah di sorga, di alam roh gak kelihatan. Itu sedang bercakap-cakap dengan si iblis. Allah itu banggakan si Ayub. Saudara, kalau kita manusia, kita orang beriman sebagai umat-umatnya Tuhan, kita itu bangga sama Tuhan kita. Itu biasa, itu wajar, normal gitu loh. Kalau kita banggakan Tuhan kita hebat. Tuhanku luar biasa Pak, Tuhanku ajaib, biasalah. Kalau kita banggakan Tuhan kita hebat, memang dia hebat, memang dia ajaib, memang Tuhan yang kita banggakan dia Tuhan yang sesungguhnya luar biasa buat kita. Biasa kalau kita banggakan kehebatan Allah kita, karena dia memang hebat. Tapi kalau sampai Allah bangga sama seorang umatnya, ini gak biasa. Di ayat 8, 9 turun ke bawah, Tuhan Allah itu bangga sama Ayub sampai ngomong sama si namanya iblis. Iblis, Tan, kamu kenal gak sama Ayub? Rupanya Ayub ini bukan dikenal saja di negeri sebelah timur orang terkaya, jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dia terkenal bukan cuma di dunia di belahan sebelah timur, tapi dia juga terkenal di sorga, kesalehannya, takut akan Allah, kejujurannya, menjauhi kejahatannya, terkenal juga di sorga. Bukan cuma itu, di kerajaan kegelapan, di kerajaan iblis, orang ini juga rupanya terkenal. Sebab ketika Tuhan berdialog dengan si iblis, lu kenal gak sama si Ayub? Orang yang kaya jujur aku takut Tuhan. Apa kata Ayub? Kenal lah. Di ayat ini coba saya baca ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah kau memperhatikan atau mengenal hambaku Ayub? Sebab tiada, lihat dia bangga Tuhan, seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh. Bukan kekayaannya sih yang dibanggakan, kesalehannya Tuhan bangga. Dia jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah dalam cerita ini iblis berkata kenal. Dan intinya iblis itu seperti mengajukan sebuah petisi kepada Tuhan. Ya tentu sajalah Tuhan, dia itu saleh. Ya tentu saja mudah buat dia jujur, jauhi kejahatan, gak pakai korupsi. Dia kaya, dia tidur berkat datang, kan gitu kalau orang kaya. Dia mau di rumah, ya gak ngapa-ngapain, sudah ada yang ngurus kerjaan, berkatnya itu datang sendiri, kan gitu orang kaya. Iblis mengajukan petisi, ya tentu saja Tuhan, dia jujur, gampang buat dia, jauhi kejahatan, gak usah korupsi, gak usah mencuri, gak usah merampok. Orang Tuhan kasih dia kekayaan, bahkan dia terkaya di belahan bumi sebelah timur, tentu saja dia saleh, ibadahnya kenceng, ibadah pun ke gereja, tetap berkatnya datang, Tuhan yang berkati dia. Itu petisi daripada si iblis. Sehingga iblis berkata begini dalam petisinya, coba Tuhan gak berkati lagi dia. Ya, Tuhan cabut pagar, gak usah diberkati lagi. Oh pasti hilang salehnya. Pasti dia murtad. Itu kata petisi iblis. Ada baca lengkap ayat itu. Sebuah petisi diajukan oleh iblis. Karena dia kaya makanya dia saleh, gak korupsi. Ibadahnya kenceng. Coba dia gak kaya, habis hartanya bikin dia bangkrut. Oh pasti dia jahat hidupnya. Pasti gak saleh, gak ibadah lagi. Pasti dia korupsi. Tuhan berkata begini, oke, kamu bikin dia bangkrut boleh, gulung tikar boleh, ya, dia pilot boleh, tapi jangan ganggu nyawanya. Nyawanya nggak boleh, nyawanya jangan kata Tuhan. Begitu iblis dengar perkataan Tuhan, nggak tunggu lama si iblis. Ada baca itu ayat kan, tahu kan cerita, langsung dia bergerak. Dalam saat dia Ayub itu bangun pagi hari, masih terkaya di negara sebelah timur.
Bangun pagi melek mata berdoa, mempersembahkan korban buat anak-anaknya. Ayub masih jadi orang terkaya gitu loh. Tapi sore hari jadi orang yang paling miskin. Harta habis ludes. Tadi terkaya, sekarang saldonya 0. Dia gak punya apa-apa. Aneh kan? Aneh. Ini sebuah kejadian yang aneh yang pernah terjadi pada Ayub. Di dunia ini gak ada orang saya pikir ngalami kayak Ayub. Tuhan izinkan Ayub alami itu. Yang namanya orang kaya raya, apalagi disebut terkaya di negara sebelah timur. Nggak ada ceritanya menurut saya ini. Apa Anda pernah lihat sih? Menurut saya nggak ada orang yang terkaya berarti kaya raya, uangnya banyak, kerjaannya bagus. Itu tiba-tiba bangkrut dalam tempo 1 hari. Pagi masih kaya, sore habis semua. Dalam arti begini, orang kaya raya bisnis bagus. Kalau tuh dia mengalami kebangkrutan, gulung tikar pailit, itu ada tanda-tandanya. Mengalami kemerosotan. Yang tahu dia kan, mengalami kemerosotan sekian minggu, sekian bulan, alami kemerosotan, tanda-tanda itu ada terbaca. Sekian tahun merosot, tahu-tahu bangkrut. Namanya orang kaya masih bisa pergi ke bank kan. Tapi Ayub udah habis semua. Bangun pagi kaya, sore bangkrut. Lalu iblis berpikir, wah pasti dia nyumpain Tuhan, pasti dia murtad. Tapi kita tahu kalau kita baca di ayat 21 kalau nggak salah. Coba multimedia, saya nggak sempat catat saya karena kesibukan pelayanan tadi malam ya. Coba lihat ayat 21. Nah ini dia, ayat 21 ya. Iblis berpikir pasti dia jahat, pasti dia nggak saleh, nggak ibadah lagi. Ternyata Ayub itu seorang yang betul-betul nggak berontak di awalnya ini. Dia ikuti prosesnya Tuhan. Dia nggak ada perlawanan nyalain Tuhan, enggak. Ikuti prosesnya Tuhan. Terbukti dari kalimatnya ini. Dia berkata begini, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Lalu dikatakan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi dan dikatakan Tuhan yang mengambil. Dikatakan terpujilah nama Tuhan. Anda tahu latar belakang ayat ini kan, di ayat keberapanya itu ya. Ayat 20-nya terjadi Ayub mengoyakkan jubahnya. Maka berdirilah Ayub ketika bangkrut. Lalu dia mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya dan sujudlah. Ini menarik loh. Ikuti proses Tuhan. Dia sujud dan dia menyembah Tuhan. Dia tidak ada omelan saudara ya. Artinya dia ikuti proses Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub tidak menyalahkan Tuhan, tidak berprasangka yang salah kepada Tuhan, mulutnya, bibirnya tidak ngomel, tidak berbuat dosa sama Tuhan. Itu Alkitab tulis. Anda lihat yang pertama ya, petisinya iblis salah. Oh pasti murtad, enggak. Ayub ikuti proses Tuhan. Kalau Anda nanti baca pasal 2, ya istrinya, jadi ketika itu hartanya habis, hampir bersamaan dia dengar berita dari seorang yang lolos dari kematian menceritakan 10 anak Ayub itu mati semua. Harta habis, hampir bersamaan 10 anaknya mati. Ini kan menggoncangkan. Saya nggak bicara berputar banyak di sini. Dan lama kemudian pasal 2, apa yang terjadi? Istrinya Ayub dalam kondisi Ayub goncang, bangkrut total, nggak punya uang. Anaknya 10 mati. Istri sebagai penolong, kalau Anda lihat ayat 9-10 ya pasal 2, Ayub pasal 2 ayat 9 dan ayat 10, coba saya baca ayat ini ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, ini penolong bagaimana ya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Udah gak usah saleh. Ini kan maunya setan kan. Kutukilah Allahmu dan matilah, engkau sudah tinggalkan saja kutuki Allahmu. Setelah itu kamu mati, gak punya apa-apa. Dan istrinya tinggalkan dia. Lihat jawaban Ayub apa di ayat 10. Tetap ikuti proses Tuhan, tidak berontak. Lihat. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Perhatikan, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia gak salahkan Tuhan, dia gak ngomel, dia gak berontak. Dia malah salahkan istrinya, kamu seperti perempuan gila kamu marah. Maunya cuma berkat dipelihara saja. Tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur. Artinya Ayub tetap ikuti prosesnya Tuhan. Ini menarik.
Tapi nanti kalau kita lihat pasal ketiga, Ayub ayat 1 pasal 3, ngutuki hari kelahiran. Mati saja aku. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya. Loh, pasal 2 tadi gak berbuat dosa dengan bibirnya, ayat 10. Tiba-tiba masuk pasal 3, cuma beda satu berapa ayat. Kita katakan begini, sesudah itu Ayub membuka mulutnya. Barusan memuji Tuhan mulutnya, sekarang mengutuki hari kelahirannya. Terjemahan lain berkata, sudah mati saja aku. Padahal yang proteksi Tuhan, jangan ganggu nyawanya itu Tuhan. Tapi orang ini minta mati. Kenapa ya? Anda tahu ketika istrinya ngomong keras, dia berkata, terpujilah Tuhan. Dia tidak mengutuki Allahnya. Dia tidak berdosa dengan bibirnya. Ada apa ya? Kok pasal 3 ayat 1 tiba-tiba dia mengutuki hari kelahirannya. Minta mati dia. Nanti kalau Anda lihat di pasal 2. Tadi ayat 10 kan tidak berdosa dengan bibirnya kan dia. Pas ayat 11 pasal 2. Ayat 12, ayat 13. Kalau Anda baca di Alkitab. Jadi Ayub pasal 2 ayat 11. Ayat 12. Coba saja lihat sedua ayat. Ini yang terjadi. Setelah istrinya pergi, Ayub tetap memuji Tuhan. Datang 3 sahabatnya. Perhatikan ayat ini. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. Siapa namanya? Yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua serta Sofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. 7 hari datang di rumah Ayub. 7 hari 7 malam di depan Ayub. Memang Alkitab katakan 12, 13 seperti tidak ngomong apa-apa. Tidak mungkin tidak ngomong apa-apa. Nanti terkesan begitu. 12, 13, 7 hari masa diam saja. Sebab ketika mereka melihat penderitaannya Ayub. Hebat penderitaannya. Sampai gak bisa ngomong. Tadinya datang mau menunjukkan bela sungkawa. Tadinya datang mau menghiburkan Ayub. Tadinya begitu. Tapi begitu nyampe gak bisa ngomong apa-apa. Lalu apa yang diomongin gitu loh. Pasti ada perkataan yang tajam. Yang merubah sikap hidup Ayub. Tadinya nerimo, orang Jawa katakan ikuti, jalani prosesnya Tuhan. Tiba-tiba kok berubah pasal 3. Hanya melewati 3 ayat 11, 12, 13. Kapan dia berubah? Mengutuk hari kelahiran. Ketika 3 sahabatnya datang berbela sungkawa sama dia. Ngomong apa 3 sahabatnya? Nanti kita ketemu itu di pasal 32. Itu ada satu sahabatnya Ayub namanya Elihu. Itu mempersalahkan 3 sahabat yang lain. Lu ngomong apa? Ternyata kita ketemu 3 orang sahabat itu mempersalahkan Ayub ketika melihat penderitaan Ayub yang luar biasa. Tidak mungkin ya orang menderita kayak kamu kalau gak dikutuk sama Tuhan. Kamu Ayub pasti berdosa. Mereka menghakimi Ayub. Sehingga hari itu di ayat 11, 12, 13 di pasal yang kedua. Itu Ayub dia mulai melihat penderitaannya. Dia mulai gagal gak bisa lihat Tuhan. Dia lihat penyakitnya. Dia lihat kesusahannya. Dia jadi kesulitan melihat rencana Tuhan, kebesaran Tuhan. Dia mulai fokus pada penderitaannya. Hanya lewat 3 ayat. Pasal 2, 11, 12, 13. Ketika 3 sahabatnya itu datang sama dia. Ngomong apa? Ketemu di pasal 32. Ngomongnya rupanya menghakimi. Dah mungkin tidak berdosa. Kamu pasti orang terkutuk Ayub. Tidak ada orang menderita kayak kamu gak dikutuk sama Tuhan. Sehingga Ayub berat hidupnya. Dia gagal lihat Tuhan, sulit dia lihat rencana Tuhan. Dia mulai gak bisa ikuti prosesnya Tuhan. Sehingga muncul pasal ketiga tadi. Coba lihat sekali lagi pasal yang ketiga. Di ayatnya yang pertama tadi. Kita ketemu ayat ini. Ya, sesudah itu Ayub membuka mulutnya. Dan mengutuki, dikatakan apa? Hari kelahirannya. Dia minta mati. Saudara lihat ya, Ayub mulai gak bisa ikuti prosesnya Tuhan. Tapi nanti dia berubah. Kapan? Itu pasal 32. Coba Anda lihat pasal 32. Itu datang sahabatnya bernama Elifas. Pasal 32 tolong multimedia. Ayub pasal 32. Ya. Ayub pasal 32. Intinya begini. Belum terbuka. Intinya begini bahwa kemudian yang namanya
sahabatnya Ayub, Elihu itu kemudian datang kepada Ayub. Rupanya dia berhasil memberikan kekuatan saudara kepada Ayub. Dia kasih kekuatan kepada dia. Sehingga pasal 33 dia jadi kuat. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa saudara ya. Dari proses yang dialami oleh Ayub. Di pasal yang ke-9 saudara, coba lihat pasal yang ke-9. Coba kita lihat gambar saja tadi, saya mau singkatkan saja dengan waktu yang ada. Lihat gambar PowerPoint di pasal yang ke-9 saja. Saya tunjukkan sama saudara. Lihat ayat ini. Tetapi Ayub menjawab dalam proses kesulitannya itu. Dari mulai 3 sahabatnya datang tadi yang mempersalahkan dia. Ada satu berkat yang kita dapat dari Ayub. Masih bertahan dia di sini. Sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Ketika dia itu sebetulnya mulai mengutuk hari kelahirannya. Dia bertanya-tanya, hidup itu biasa ya. Kalau kita alami persoalan, kita alami ini, alami itu, hal besar, hal kecil. Selalu muncul timbul pertanyaan. Pertanyaan yang besar, pertanyaan kecil. Kok saya ngalami ini, kok saya ngalami ini. Ayub juga sama. Meskipun dia orang luar biasa, tokoh Alkitab yang luar biasa ngalami proses Tuhan. Dia pun bertanya-tanya. Tapi menarik pertanyaan itu kita pelajari. Dia berkata begini, sungguh aku tahu, kata Ayub, bahwa demikianlah halnya dalam penderitaannya. Masakan manusia benar di hadapan Allah. Dia bertanya-tanya dalam dirinya, ini jangan-jangan aku yang salah ngalami ini. Karena di pasal 3 Ayub mengakui, apa yang kutakutkan itu menghampiri aku apa yang kucemaskan itu mendatangi aku. Karena ketakutannya itu. Sehingga di pasal 9-nya, masuk pasal 9, dia bertanya-tanya, masakan manusia benar di hadapan Allah? Akhirnya dia menemukan dalam proses hidupnya, Tuhan tidak mungkin salah. Perhatikan baik-baik. Dalam ayat yang kedua ini temukan kebenaran ini. Kalau Anda sedang mengalami proses, jalani saja. Ayub akhirnya dia legowo, orang Jawa katakan, dia jalani itu proses, jadi berkata, masakan manusia benar di hadapan Tuhan? Masa sih aku benar? Karena tadinya kan disalah-salahkan sama 3 sahabatnya. Pasti kamu ini orang terkutuk. 7 hari loh mereka ngomong begitu. 7 hari kali 24 jam. Kamu pasti orang berdosa, enggak mungkin orang dihukum kayak gini kalau nggak berdosa. Sampai Ayub berkata gini, lah aku ini jujur, ya kan? Aku takut akan Allah selama ini. Aku hidup benar, jauhi kejahatan. Ayub menimbang-nimbang, aku benar gak seperti omongannya 3 sahabatku ini. Lalu dia nimbang begini, tapi masakan sih manusia benar di hadapan Allah. Oh ini penting saudara. Kalau toh ada hadapi proses, jangan pernah salahkan Tuhan. Kalau toh salah, kayaknya kita yang salah. Pagarnya terbuka, panjang ngomong itu. Tapi perhatikan, Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Tuhan tidak mungkin ada salah. Ya, masakan aku benar, aku ngalami begini. Pasti Tuhan itu tidak ada salah, dia yang benar. Makanya muncul kalimat yang ketiga, ayat ketiga. Nah saya mau terangkan sama saudara. Jikalau ia ingin berperkara. Kata berperkara di sini, terjemahan teks asli bahasa Ibrani disalin dengan kata riyib. Artinya menegur, marah, gak terima. Ayub ketika dia mengalami proses yang harus dia jalani proses itu. Dia tadi berkata di ayat ketiga, gak mungkin Tuhan salah, Tuhan gak ada salah. Masakan aku benar, gak mungkin. Pasti dia yang benar, gak mungkin Tuhan ada salah. Kemudian disambung ayat yang ketiga, jikalau ia ingin berperkara dengan Allah dalam 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Ini penting kalimat ini saya baca sekali lagi supaya Anda dapat menangkap ya. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali. 1 dari 1000 kali marahnya kita. 1 dari gak terimanya kita karena ngalami proses kita jalani. Ia tidak dapat membantahnya. Kalau Tuhan jawab kita gak bisa bantah. Iya ya aku yang salah ya. Artinya begini. Ayub menemukan ketika 3 sahabatnya ngomong macam-macam. Lu salah, lu dosa, lu dikutuk Tuhan. Gak mungkin menderita parah gini kalau orang gak dihukum sama Tuhan. Kamu dihukum Ayub. Ayub sempat kesulitan sampai mengutuk hari kelahirannya. Tapi dia menemukan dirinya lagi. Tuhan gak mungkin salah. Tadinya dia membenarkan dirinya. Sampai terbit kalimat ini. Jika ia ingin berperkara. Berperkara dari kata misalnya tegur Tuhan.
marah sama Tuhan, nggak terima sama Tuhan, ya percuma. Satu dari marah, satu dari komplain, dari 1000 yang dialami. Kalau Tuhan jawab nggak terbantahkan. Jadi Ayub itu ternyata akhirnya dia nggak berperkara lagi dengan Tuhan mulai pasal ini. Terutama dengan cepat saya bawa saudara pada gambar berikutnya. Ada kalimat gambar berikutnya next, ada kata ini saudara ya. Kata hakam, bijak, perhatikan. Allah itu bijak. Next sebelum gambar sebelumnya. Perhatikan, Allah itu bijak. Ayub berkata, dalam kesulitan proses dia berkata, Allah itu bijak. Bijak dari bahasa hakam, bahasa Ibraninya. Hakam itu artinya adalah Tuhan itu bijaksana. Dia akui, gak mungkin dia salah Tuhan. Pasti aku yang salah, dia yang benar. Masa aku mau tegur Tuhan, aku setia Tuhan selama ini. Gak perlu toh gak terbantahkan, dia itu gak ada salah gitu. Sampai di kalimat ayat yang keempat, Ayub ngomong gini, Allah itu bijak loh. Allah itu hakam, Allah itu bijaksana dalam tindakannya dan dia tidak pernah salah. Tuhan mahir dalam membentuk. Jadi dalam proses penderitaan yang dia alami, dari mulai dia bangkrut hartanya diberkata, Allah itu bijak dan dia tidak salah. Ini menarik loh saudara. Harta bangkrut loh, kerjaan bangkrut. Harta habis, kekayaan habis. Dia berkata, tapi Tuhan itu bijak, dia itu hakam. Dia itu gak mungkin salah, dia gak menyalahkan Tuhan. Sampai 10 anaknya mati, Tuhan tidak salah, dia itu bijak. Tuhan itu mahir dalam membentuk. Aku di tangan yang tepat. Tangan Tuhan yang membentuk, memproses hidupku. Dia 10-10nya mati anaknya. Tuhan tidak salah. Dia bijak meskipun sambil nangis. Dia mahir membentuk aku di tangan yang tepat. Sampai istrinya tinggalkan dia. Tuhan tidak salah. Sampai sahabatnya menyerang dia. Tuhan tidak salah. Tuhan izinkan aku diproses di tangan Tuhan. Dia bijaksana, dia nggak salah. Dia nggak mengeluh lagi. Sampai yang saya ceritakan tadi, itu tubuhnya gatal-gatal, sakit. Karena iblis kemudian ya dia petisi sama Tuhan, coba bikin dia sakit. Oh silakan tapi jangan ganggu nyawanya. Iblis langsung bergerak. Iblis pasti mikir, kasih sakit apa ya? Kasih sakit kanker, wah malah cari Tuhan. Kasih sakit jantung, malah langsung mati gitu, gak sempat ngomel gitu. Dia mikir-mikir, ketemu caranya. Kasih sakit yang gatal-gatal, yang tak terkira gatalnya sampai dalam kulit, dalam daging. Gatalnya dari kepala sampai ujung kaki, telapak ini gatal, kaki dan segala macam, kepala segala macam. Itu sampai gak mempan, digaruk pakai kuku, pakai tangan. Tetap gatal di dalam. Sampai Ayub ambil beling, ambil gerabah dipecahin, digaruk itu berdarah. Itu nanah keluar, ambil abu yang hangat. Ditempel semua, ditabur dengan abu yang hangat. Anda bayangkan, nanah, darah, campur abu yang hangat. Jadi kerak keras, itu kulitnya Ayub. Tiap hari dia garuk, gak mempan sama tangan. Pakai beling. Sampai keras kulitnya. Gerak itu sakit loh badan. Kadang mengerak. Gerak sakit. Mau angkat tangan garuk udah gak bisa, udah sakit. Sampai begitu loh. Garuk-garuk. Saya rasa ada gak orang ngalami gatal itu gak bisa digaruk. Sampai di dalam itu gatalnya. Itu caranya iblis, seperti sederhana. Tapi berat ini buat Ayub. Tapi itu pun Ayub berkata, Tuhan itu bijaksana kok. Tuhan tidak salah. Aku di tangan yang tepat. Tuhan sedang bentuk hidupku. Dan kita tahu, saya singkatkan saja. Pada bagian kalimat ketiga berikutnya. Allah itu bijak dan dia kuat. Itu pengakuan. Dia kuat. Percuma menyalahkan Tuhan. Percuma berontak. Dia nggak salah. Tuhan itu berkekuatan dan dia nggak bisa disenggol. Memang begitu. Aneh bahasanya. Dia nggak bisa disenggol. Memang terjemahan Ibraninya begitu kayak Indonesianya. Tuhan itu berkekuatan, kuah dan tidak bisa disenggol. Ada mau senggol Tuhan dari sisi mana? Ada mau salahkan Tuhan dari sisi mana? Tuhan mau disalahkan tetap dia benar. Ada senggol dari sisi kiri, dari depan, dari belakang. Orang mau senggol nggak bisa, dia tetap teguh, dia tetap kuat. Makanya Ayub berkata dia nggak salah, dia bijaksana. Aku di tangan yang tepat, aku sedang dibentuk, diproses sama Tuhan. Dan dia akui, dia kuat kok, tidak usah khawatir. Percuma nyalain Tuhan, disenggol pun gak bisa gitu. Dan kita tahu, mungkin saya singkatkan saja dengan waktu. Terakhir, siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat. Tetap bisa hidup, tetap bisa menang.
Tetap ada jalan keluar. Siapa bisa selamat? Siapa yang berkeras? Jadi yang paling baik ketika kita alami proses, ya ikuti proses Tuhan. Tidak usah salahkan Tuhan, salahkan orang. Jangan berontak, jangan melawan, jangan tidak terima. Nanti yang babak belur kita, nanti yang menderita malah kita, tidak ada pemulihan. Ayub cukup panjang pemulihannya, karena sempat ngomel. Nanti pasal 42, dia ngalami pemulihan itu. Dipulihkannya 2 kali ganda. Dia berkata, siapa dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Keras itu maksudnya keras kepala. Tetap nyalakan Tuhan. Hari ini kalau firman Tuhan hadir datang sama kita. Itu kalau ada di antara saudara. Karena biasanya kita ya di dunia ini ya. Begitu alami masalah. Kita selalu berkata gini. Aku udah setia. Udah ke gereja. Udah berusaha hidup taat dan benar. Kok ngalami masalah? Kok kemarin ngalami ini? Kok istriku ngalami ini? Kok keluarga ngalami ini? Seringkali kita gak terima. Kita coba berkeras melawan prosesnya Tuhan. Sekarang berhenti, stop melawan prosesnya Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan kita jalani dalam proses, jalani saja biar gak babak belur. Pemulihannya lebih cepat. Makin kita berserah, makin kita mau dibentuk oleh tangan Tuhan yang kuat. Udahlah gak usah senggol-senggol Tuhan, percuma. Anda mau salahkan Tuhan dari sisi mana, tabrak dari depan. Tetap dia benar, tetap dia teguh. Gak ada gunanya. Lebih baik aku sujud menyembah kepadamu. Katakan seperti Ayub, Tuhan aku tahu memang berat aku hadapi. Tapi aku tahu kau tidak pernah salah. Engkau bijaksana. Aku di tangan yang tepat sedang dibentuk oleh Tuhan. Jadi Anda mesti tahu. Kalau Anda kemarin ngalami ini, ngalami itu segala macam masalah. Anda mesti ngerti. Engkau sedang di tangan Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Kalau Anda makin menurut, seperti tanah liat yang menurut yang lembek. Proses pembentukan akan cepat selesai. Nggak usah lama-lama seperti dialami oleh Ayub. Kemudian Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Selalu ada terobosan. Justru kita gak pernah selamat alami pertolongan. Kalau terus senggol-senggol salahkan Tuhan. Saya percaya lewat firman Allah ini kita punya hati yang besar, iman yang besar. Untuk kita sujud menyembah, Engkau gak pernah salah. Aku siap dibentuk, ikuti prosesmu Tuhan. Mari kita berubah, kita terlalu cinta pada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, satu pujian. Saya mau berdoa buat saudara.